SMK Negeri 2 Bukit Tinggi terus berupaya menghadirkan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja. Namun, kami menyadari bahwa kesiapan siswa tidak hanya ditentukan oleh keterampilan teknis, tetapi juga oleh kemampuan mereka membangun citra diri dan berkomunikasi dengan percaya diri. Berdasarkan hasil evaluasi, SMK Negeri 2 Bukit Tinggi menghadapi situasi di mana siswa belum mampu untuk membranding diri sendiri dan berkomunikasi yang efektif. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas dan Dudi, Ibu Ira Susanti. SMK Negeri 2 Bukit Tinggi sebagai salah satu SMK yang berada di Sumatera Barat mengharapkan siswa yang lulus dari SMK Negeri 2 Bukit Tinggi memiliki kompetensi yang mumpuni sesuai dengan program keahlian masing-masing, memiliki attitude yang bagus, dan juga memiliki kemampuan berbahasa yang efektif, sopan, santun, dan sesuai dengan tempat seharusnya mereka berbicara. Tapi faktanya di lapangan, berdasarkan hasil evaluasi kita selama berada di SMK Negeri 2 Bukit Tinggi, masih banyak siswa ini yang belum bisa melakukan komunikasi yang efektif. Ini terbukti dari kita melakukan interview pra-PKL. Bahkan ada siswa itu yang ditanya hal yang ringan, misalkan apakah Ananda punya BPJS Ketenagakerjaan. Nah, mereka tidak bisa langsung menjawab ada Bu, ada Pak, tapi berpikir dulu, ragu menjawab mengiyakan atau menidakkan. Itu salah satu kasus. Dan di hal-hal yang lain, mungkin dalam interview, dalam memperkenalkan diri, kita cukup memperkenalkan kita siapa, kemudian apa kemampuan kita punya, tapi dalam pelaksanaannya siswa memperkenalkan secara lengkap sisilah keluarganya, misalkan hal seperti itu. Nah, itu salah satu pembuktian bahwa komunikasi ini masih kurang efektif dilakukan oleh siswa pada saat interview. Dan juga di samping hal tersebut, salah satu kelemahan lagi dari siswa kita adalah dalam hal penulisan kurikulum vitae, kemudian membuat surat lamaran dan juga portofolio, isinya belum menggambarkan kemampuan mereka secara utuh. Dan juga apa yang ditambahkan dalam kurikulum vitae, surat lamaran maupun portofolio bukan sesuatu hal yang dibutuhkan dalam mereka misalkan ingin mencari pekerjaan atau ingin mendapatkan tempat yang bagus dalam posisi pelaksanaan PKL. Itu belum digambarkan dalam apa yang mereka lakukan untuk keperluan mereka PKL. Nah, apalagi nanti setelah mereka lulus, itu belum menggambarkan apa yang seharusnya mereka harus miliki setelah mereka tamat dari SMK Negeri 2 Bukit Tinggi. Menghadapi situasi ini, kami melaksanakan pembelajaran co-kurikuler bertema personal branding dan komunikasi efektif dengan Project Job Fair. Pembelajaran dimulai dengan pengenalan surat lamaran pekerjaan, kurikulum vitae, dan portofolio. Siswa belajar mengenali potensi diri dan menuliskannya secara profesional. Dengan menggunakan aplikasi Canva melalui akun Belajar ID, mereka membuat CV dan portofolio digital yang menarik dan merepresentasikan jati diri mereka. Selanjutnya, agar pembelajaran ini lebih menyenangkan dan menantang, siswa dipersilakan memilih lowongan pekerjaan mereka menggunakan aplikasi WordWall. Di akhir pembelajaran, refleksi dilakukan menggunakan Mentimeter. Siswa berbagi pengalaman dan menyadari sejauh mana mereka berkembang. Melalui pemanfaatan media digital ini, kegiatan pembelajaran menjadi pembelajaran yang transformatif. Siswa tidak hanya belajar membuat dokumen, tetapi juga belajar berpikir kritis, berkreasi, dan berkomunikasi secara bermakna. Tahap akhir proyek ini adalah simulasi job fair, di mana siswa berperan langsung sebagai pelamar dan pewawancara. Suasana kelas berubah menjadi ruang rekrutmen yang hidup dan penuh semangat. Setiap siswa membawa CV dan portofolio digital yang telah mereka buat, lalu berlatih memperkenalkan diri, menjawab pertanyaan, dan menampilkan citra profesional mereka. Melalui kegiatan ini, siswa tidak hanya belajar berbicara dan mendengar, tetapi juga belajar memahami diri dan menghargai orang lain.
Mereka melatih keberanian, kepercayaan diri, serta kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi situasi nyata. Inilah wujud pembelajaran transformatif. Ketika siswa tidak hanya berlatih untuk wawancara, tetapi juga mengalami proses menjadi pribadi yang bernalar kritis, kreatif, dan komunikatif. Inilah hasil karya siswa, CV dan portofolio digital yang mereka rancang sendiri dengan penuh kreativitas. Setiap desain mencerminkan kepribadian dan potensi unik masing-masing siswa. Dari sini terlihat mereka tidak hanya belajar membuat dokumen, tetapi juga belajar menampilkan diri secara percaya diri dan profesional. Inilah wujud nyata pembelajaran yang bermakna, kreatif, dan transformatif. Dari setiap proses belajar, siswa tidak hanya memperoleh keterampilan, tetapi juga mengalami perubahan cara berpikir dan bertindak. Melalui kegiatan ini, mereka belajar bernalar kritis dan mengenali potensi diri, berkreasi dalam menampilkan ide, dan berkomunikasi dengan percaya diri. Inilah esensi pembelajaran yang transformatif. Ketika belajar bukan sekadar mengetahui, tetapi menjadi perjalanan untuk tumbuh dan menemukan diri. Proyek kokurikuler yang bertemakan personal branding dan komunikasi efektif ini menjadi contoh bagaimana pembelajaran di SMK Negeri 2 Bukit Tinggi terus bergerak menuju arah yang lebih bermakna. Melalui kegiatan ini, siswa tidak hanya belajar tentang cara menulis dokumen lamaran ataupun menghadapi wawancara kerja, tetapi mereka juga belajar bagaimana memahami dirinya dan juga potensi yang dimilikinya. Cara guru mengemas pembelajaran ini sangat menarik sekali. Materi yang awalnya bersifat teoritis berhasil dihidupkan melalui pengalaman langsung, yaitu dengan penggunaan media digital dan kegiatan yang melibatkan siswa secara aktif. Proses ini menciptakan suasana belajar yang lebih segar dan konstekstual. Kami melihat bahwa kegiatan ini membawa dampak yang sangat positif, terutama pada kepercayaan diri dan kemampuan komunikasi siswa. Mereka tampak lebih berani dalam mengemukakan pendapat dan juga menunjukkan jati diri secara profesional. Hal-hal seperti inilah yang menunjukkan bahwa pembelajaran di SMK Negeri 2 Bukit Tinggi tidak hanya berorientasi pada keterampilan teknis, tetapi juga pada penguatan karakter dan kesiapan menghadapi dunia kerja. Proyek kokurikuler dengan tema personal branding dan komunikasi efektif memberikan dampak yang sangat positif bagi siswa di sekolah kami. Kami melihat bagaimana mereka berkembang, tidak hanya dalam tampilan membuat CV dan portofolio, tetapi juga dalam cara mereka berkomunikasi dan menampilkan diri. Siswa yang sebelumnya agak kurang percaya diri dan juga ragu-ragu dalam menyampaikan pendapat, mereka menjadi lebih terbuka dalam berbicara, juga dalam menyampaikan gagasan dan ide mereka. Kami juga bisa melihat dengan jelas bahwa mereka meningkat, terutama dalam pembuatan portofolio digital melalui Canva dan saat melakukan simulasi wawancara kerja. Dari sisi kurikulum, kegiatan ini menjadi contoh nyata bagaimana pembelajaran kokurikuler dapat berjalan secara lancar, integratif, bermakna, dan menggembirakan. Ini adalah bentuk pembelajaran yang tidak hanya mengajarkan keterampilan, tapi juga menumbuhkan karakter dan kesadaran diri siswa. Selama proyek ini, saya belajar membuat CV dan portofolio digital melalui aplikasi Canva. Ternyata, menyenangkan sekali dapat menampilkan kemampuan diri dengan cara yang kreatif dan profesional. Saya jadi tahu bagaimana cara menjawab pertanyaan di saat wawancara berlangsung. Sekarang, saya lebih siap diwawancarai ketika benar-benar melamar pekerjaan nantinya. Dulu, saya sering bingung kalau diminta berbicara atau wawancara. Rasanya saya takut salah dan bingung mau bilang apa. Tapi lewat proyek ini, saya belajar cara memperkenalkan diri dan mengenal potensi saya sendiri. Saya menjadi lebih berani berbicara dan tidak takut lagi menghadapi wawancara kerja.